Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Alex. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darren Ris Junaidi dengan NIM 2802 403031. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Deep Learning. Di sini yang akan saya presentasikan yaitu untuk yang nomor satu. Pertama ada judulnya di sini, ada link video yang bakal ditampilin video ini di sini ntar. Lalu pertama-tama saya di sini bakal mengimport semua hal-hal yang saya perlukan terlebih dahulu. Lalu yang pertama yaitu saya akan melakukan EDA dan juga sampai dengan splitting dengan proporsi 70:10:20. Di sini saya berikan problem understanding-nya, kemudian ada datasetnya, penjelasan datasetnya, lalu saya read datanya yang bersifat Parquet. Lalu di sini dev head untuk melihat datanya, potongannya itu bagaimana, kira-kira gambaran besarnya, kira-kira mana yang perlu handling atau udah benar. Cuman di sini yang saya lihat yaitu nama kolomnya sudah rasa benar dan valid dan juga tidak ada yang maknanya duplikat. Lalu lanjut yaitu ke bagian dev info, di mana di sini juga kita bisa lihat ada beberapa missing value. Di satu ini, di selling price ada dua missing value. Kemudian lanjut ke, di sini juga kita bisa lihat ada 2000 datanya. Lalu ke dev describe. Di sini dev describe ini saya melihat persebaran datanya. Yang paling utama yaitu di bagian minimal atau min, max, dan juga min yang rata-rata. Lalu di sini juga bisa lihat unik ada berapa dan frekuensinya berapa perkiraannya. Kemudian saya mengecek untuk missing value-nya, apakah ada missing value sesuai perkiraannya sebelumnya, yaitu missing value-nya ada di dua di selling price. Lalu lanjut, kita ke bagian yang sini. Di sini saya menggunakan code ini untuk menampilkan uniknya, di mana uniknya itu untuk masing-masing feature itu apa aja. Misalnya untuk nama merek mobil ada di sini. Nah, di sini tuh fungsinya itu untuk melihat beberapa data-data yang mungkin menyamar gitu perkiraannya. Misal di sini regionnya ada NA, walaupun tidak terdetek itu adalah missing value. Tapi di sini diubah menjadi bentuknya N garis miring A yang akan kita handle nantinya. Kemudian misalnya ada juga eh, manual automatic lalu kemudian ada blank space di sini. Karena uniknya juga tiga itu menyamar. Dan juga sebelumnya untuk tahun ini ada tahun 3011 yang tidak mungkin ada tahun 3011 saat ini. Dan berikut-berikutnya. Nah, dari situ di sini misalnya ada mileage salah tipe data, lalu ada transmission juga yang nyamar dan sebagainya. Kemudian lanjut ke bagian pengecekan duplikat, di mana kalau di sini tidak ada data duplikat sehingga nol, sehingga tidak dilakukan handling apa-apa. Kemudian berikutnya yaitu saya mengambil kolom-kolom yang kategorikal dan juga numerikal. Lalu selanjutnya yaitu saya menghitung outliernya. Di sini memang ada beberapa outlier, namun di sini saya tidak melakukan handling untuk outliernya karena menurut saya data itu sudah cukup presentasikan dan juga masih cukup baik. Namun perlu di take note bahwa outlier di sini merupakan outlier yang sebelum datanya di handling. Jadi masih data-data mentah. Kemudian selanjutnya adalah kita membersihkan datanya di mana data yang tidak relevan itu akan di drop. Yaitu pertama ada sales ID dan juga city. Kenapa city di drop? Karena menurut saya city itu uniknya tadi setelah kita lihat ada 936 kota. Di mana itu berarti hampir setengah datanya itu punya kota yang unik. Dan dimensi fiturnya itu bisa sangat banyak. Noise juga bisa sangat banyak. Kemudian year-nya kita handling, jadi ada rentang tertentu. Lalu kolom region-nya itu yang NA tadi kita ubah jadi missing value. Lalu yang transmission juga yang blank space itu kita ubah jadi missing value. Kemudian juga untuk data mileage ini, karena mileage itu tidak mungkin nol, maka akan kita ubah ke null value. Kemudian mileage ini asal tipe data tadi kita benarkan tipe data yang menjadi float. Lalu untuk max power ini juga tidak ada bisa tidak bisa minus karena di minimal tadi ada minus max powernya. Kemudian di sini juga dibatasin sampai 400 karena max-nya 400. Lalu di sini ada logika khusus untuk torque, di mana torque itu punya konversi satuan yang berbeda. Kemudian juga di sini bentuknya cukup unik, cukup beda gitu dengan data-data lainnya. Di mana sini saya menggunakan logika, saya mengambil angka depannya, karena angka belakang itu akan mengikuti angka depannya pada umumnya.
Kemudian saya konversi satuannya menjadi satu satuan yang keseluruhan. Lalu didapatkanlah torque Q-nya dengan saya batasin juga tidak bisa minus untuk torque Q-nya. Nah, berikut saya berikan lagi adalah gambaran datanya dan persebarannya setelah dilakukan handling sebelumnya. Di sini misalnya df head itu, kemudian df info juga kita lihat missing value bertambah banyak di sini. Tipe data juga udah benar, tadi lihat salah. Lalu di sini min-nya juga udah tidak ada yang minus. Kemudian missing value kita perkuat dan missing value itu saya drop di sini dikarenakan datanya ini yang hilang itu masih sedikit dan kalau misalnya ada itu mempengaruhi model jadi mendingan di drop saja. Kemudian lanjut ke bagian eh, penglihatan lagi, sumnya lagi dan di sini saya berikan uniknya lagi untuk gambaran kamu ini. Lalu di sini saya melakukan update lagi ke cat calls dan juga num calls agar kolom-kolomnya itu udah benar sekarang. Dan untuk outliernya diperlihatkan lagi, namun di sini saya pilih untuk tidak handling. Duplikatnya dicek kembali dan ternyata setelah dilakukan handling ada duplikat sebanyak 17 dan langsung kita delete. Lalu di sini kita melihat korelasinya, di mana korelasi target dengan yang lainnya itu yang cukup tinggi ada di bagian selling price dengan max power 0,75. Jadi artinya power yang tinggi dan juga torque yang tinggi di sini selling price akan meningkat. Mungkin dari engine-nya. Lalu di sini juga kita melihat histogramnya dari masing-masing yang numerical untuk melihat bagaimana persebaran distribusi datanya. Nah, lalu untuk sebelum proses modeling, di sini saya memberikan distribusi dari data target, yaitu selling price. Di mana kalau misal dilihat memang datanya mengalami skew yang eh, cukup lumayan, like skewed, di mana datanya itu sebagian besar mobil dijual pada harga yang rendah hingga menengah. Lalu lanjutnya yaitu describe-nya, persebaran datanya bagaimana. Dan karena memang datanya skewed tadi itu, maka saya melakukan handling dengan cara log, datanya di log. Kemudian dari log itu, kita menentukan X dan Y-nya itu, yaitu untuk modeling nantinya. Untuk X itu fitur-fiturnya, sedangkan Y itu untuk targetnya. Kemudian setelah dibagi, ini kita mengecek lagi kembali datanya untuk melihat datanya itu udah benar terbagi atau belum. X-nya itu udah sesuai fiturnya doang atau belum. Lalu juga sebelumnya saya juga melakukan one hot dengan predicate dummies di atas di sini untuk fitur-fitur numerik, fitur-fitur kategorikal. Selanjutnya itu saya melakukan split dengan proporsi yang diminta soal dengan 70/10/20. Dengan cara pertama saya split dulu menjadi 80/20, kemudian 80-nya itu akan dibandingkan dengan 70/10, 0,25 di sini. Sehingga muncul shape-nya dari masing-masing. Lalu kemudian saya melakukan scaling untuk data-data numerical. Saya menggunakan robust scaler di sini dikarenakan memang kita meninggalkan outlier sebelumnya. Jadi robust scaler ini memang sudah paling cocok untuk yang data ada outliernya. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian deep learning-nya. Di mana untuk deep learning sendiri saya melakukan eh, menggunakan TensorFlow. Di sini saya menggunakan dimensinya itu udah 2 kali lipat dengan C kali 2 sini, lalu modelnya dengan sequential, dan ada base neuronnya 2, activationnya ReLU. Kemudian ada output layernya, dan saya menggunakan optimizer Adam, lossnya MSA, dan metriknya juga MAE. Di sini bisa muncul modelnya, execute-nya, kemudian saya jalankan dengan ada early stopping, agar tidak melewati batas ya, dan juga ada history base-nya untuk kita panggil lagi di berikutnya untuk data validasinya. Kemudian di sini saya menjalankan sebanyak 30 epoch dan mendapatkan MI-nya sebesar 1442. Sedangkan untuk validation MI-nya ada di 1406. Kemudian saya melakukan plotting untuk hasilnya, di mana hasilnya itu terlihat cukup stabil. Lalu dari atas ke bawah ini untuk baseline model yang loss dan juga baseline model yang MI cukup mirip. Sini terlihat cukup oke dan stabil juga datanya. Turunnya juga signifikan menandakan bahwa model itu bisa menangkap pola dasarnya. Setelah itu mulai pas akhir itu mulai konvergen dan juga stabil. Selanjutnya yaitu ke bagian yang berikutnya di mana dilakukan hyperparameter tuning. Di sini saya melakukan pengubahan layer, 2 layer tadi menjadi 3 layer dan juga jumlah neuronnya itu diperbanyak. Sama dengan optimizer yang sama, lalu loss-nya juga sama dan metriknya juga sama.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya menggunakan hyperparameter tuning di sini untuk activation, learning rate, dan juga batch size-nya. Dan setelah dijalankan, ini untuk early stop-nya, historinya, dan juga setelah dijalankan, mendapatkan hasil yang terbaiknya di mana. Untuk terbaiknya udah di sort, yaitu menggunakan ReLU, learning rate 0,0010, batch size-nya 32, dan base validation loss dan validation MA-nya udah paling bagus. Selanjutnya yaitu saya melakukan eh, print output, validasi parameter tuningnya, dan yang akan digunakan untuk model di sini, menggunakan parameternya. Kemudian model execute, dan juga menggunakan history yang sama, early stop juga ada di atas, lalu dijalankan sebanyak 30 epoch juga, dan mendapatkan MIA dan file MIA yang lebih kecil, sehingga tuningnya itu udah cukup bagus. Di sini juga saya plotting lagi dengan plot yang sama, dan bisa kita lihat juga di sini bahwa memang dia turun cukup signifikan, lalu konvergen dan juga stabil. Di sini gambarnya juga cukup mirip dengan sangat baik, sisinya juga kecil sehingga tidak terlihat adanya overfitting. Kemudian evaluasi dengan minimal 3 matriks, saya menggunakan matriks mean absolute error, mean square error, dan juga R2 score atau R square error. Eh, R square score. Nah, kemudian divalidasi dengan data-data validasi dan juga data test sehingga muncul comparison atau perbandingan bahwa memang semuanya itu lebih baik di data-data di model-model yang modified yang sudah lakukan hyperparameter tuning. Grafiknya juga mendukung untuk mendukung bahwa yang modified lebih bagus. Kemudian di sini juga saya tampilkan plot yang ini untuk melihat bagaimana datanya tersebar dan juga eh, modelnya itu udah bisa mampu mengikuti pola secara umum. Dilihat dari titik-titik birunya ini dengan garisnya udah cukup bagus, titiknya juga cukup lebar dan menandakan errornya itu eh, masih tinggi dan kurang konsisten untuk di data baseline. Sedangkan untuk di modified itu udah cukup makin mengecil, udah cukup lurus dengan garis merahnya sehingga udah makin bagus. Sekian presentasi saya untuk deep learning nomor satu. Terima kasih atas perhatian dan saya minta maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih.